Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pelatihan tersembunyi di kolam darah. Hal pertama yang Xiao Yan rasakan setelah mengisi ke blood pool adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Green Ki berlama-lama di sekitar tubuhnya, benar-benar mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya dalam prosesnya. Dia tidak menyerap energi di tempat ini. Sebaliknya, dia berenang menuju dasar blood pool setelah berhenti sejenak. Cairan merah di blood pool cukup kental. Itu seperti darah segar. Jarak pandang memperpendek tempat ini. Bahkan ketika seseorang berenang, dia akan merasakan perlawanan yang cukup kuat. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan tercengang adalah kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah. Perasaan ini seperti kabut labirin aneh yang dia temui di hutan sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah, Xiao Yan masih bisa merasakan samar-samar bahwa ada sesuatu yang dengan gila-gilaan menyerap energi di dalam blood pool tidak jauh darinya. Jelas, itu seharusnya Feng King Er dan yang lainnya. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak. Dia ragu-ragu sejenak saat tatapannya melihat ke dasar blood pool. Karena penglihatannya terhalang, yang bisa dia lihat hanyalah warna merah tua yang tenang. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tulang emas tua muncul di dalamnya. Dia memegangnya erat-erat, mengatupkan giginya, dan bergerak, menembus cairan berwarna merah dalam prosesnya. Setelah itu, dia dengan sigap berenang menuju dasar. Semakin jauh Xiao Yan dari permukaan kolam darah, energi yang terkandung dalam cairan berwarna merah juga menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun, Xiao Yan jelas memahami bahwa energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kaya. Racun api semacam ini tidak terbentuk secara alami dengan energi. Sebaliknya, itu merembes keluar dari gunung berapi ini. Kolam darah gunung surga ini seharusnya berada di tengah-tengah gunung berapi di mana racun api paling liar dan ganas. Xiao Yan telah melihat sesuatu seperti racun api saat itu di menara pemurnian Ki Langit yang berkobar di Akademi Dalam. Namun, kedua racun api ini jelas berada pada dua level yang sangat berbeda. Gunung berapi Heaven Eye Mountain ini telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Racun api yang terakumulasi sangat menakutkan. Kalau tidak, itu tidak mungkin melukai Jin Shi begitu banyak. Seorang elit Do Zong tidak lemah. Api hijau giok mengelilingi tubuh Xiao Yan. Suhunya yang menakutkan menyebabkan energi merah darah di sekitarnya menguap sepenuhnya. Racun api yang terkandung dalam energi berwarna merah itu dengan paksa dikeluarkan oleh nyala api, dan bahkan tidak dapat menyentuh tubuh Xiao Yan. Setelah penurunan terus-menerus ini berlangsung selama sekitar 10 menit, tengkorak emas gelap di tangan Xiao Yan akhirnya menjadi panas, dan cahaya merembes keluar darinya. Hati Xiao Yan bersukacita saat melihat reaksi tengkorak itu. Kecepatan renangnya secara bertahap melambat sebelum tubuhnya berhenti. Tatapannya sangat panas saat dia melihat ke bawah. Ruang di tempat itu secara samar-samar mengandung perasaan yang terdistorsi. Jumlah besar cairan berwarna merah yang ada sepertinya telah bertemu dengan penghalang tak terlihat, memaksanya untuk berpisah. Apakah ini penghalang spasial? Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat ke ruang yang terdistorsi. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan besar dari benda ini. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk memasukinya. Xiao Yan perlahan mengangkat tengkorak berwarna emas tua di tangannya. Setelah itu,
Dia dengan lembut meletakkannya di penghalang spasial yang tak terlihat. Segera, tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat saat riak melingkar naik dari penghalang spasial. Segera, sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiaoyan. Kesungguhan di wajah Xiaoyan menjadi lebih intens saat melihat terowongan ini. Dia mengembalikan tengkorak itu ke cincin penyimpanannya dan menarik napas dalam-dalam. The Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dan benar-benar melilit tubuhnya. Hanya setelah menerapkan tindakan pencegahan ini, Xiaoyan diam-diam rileks. Tubuhnya bergerak dan dengan hati-hati dia berenang ke dalam terowongan. Tubuh Xiaoyan baru saja melewati terowongan ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat melonjak. Tubuhnya segera tenggelam lebih dari belasan meter sebelum stabil. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan mulai mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Area yang disegel oleh penghalang spasial ini tidak terlalu besar. Ukurannya pasti kurang dari 100 kaki. Viskositas energi merah darah di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan saat dia menggerakkan lengannya, dia akan merasakan perlawanan yang 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Semacam cahaya keabu-abuan gelap bercampur dengan cairan kental berwarna darah ini. Cahaya itu mengeluarkan bau amis yang samar. Setiap kali cahaya berwarna keabu-abuan ini mendarat di api hijau giok di sekitar tubuh Xiaoyan, mereka akan segera meledak. Pada saat yang sama, nyala api akan bergetar. Apakah ini racun api gunung surga? Kekuatan korosifnya sebenarnya sangat menakutkan. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jin Shi tidak berani tinggal lama di tempat ini. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresinya serius saat dia melihat ke titik terang berwarna abu-abu. Di bawah Xiaoyan ada permukaan yang tidak rata yang dipenuhi lubang. Lubang dengan berbagai ukuran ini berulang kali mengeluarkan asap keabu-abuan. Bagian dalam asap dipenuhi dengan racun api berwarna abu-abu. Jelas, dasar kolam darah ini adalah gunung berapi yang mendidih. Tatapan Xiaoyan membawa kejutan saat menyapu area ini yang telah disegel oleh penghalang spasial. Setelah itu, dia duduk di dalam cairan berwarna merah darah. Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang tak henti-hentinya, mengisolasi dia dari racun api korosif. Jika saya tidak memiliki api surgawi, sepertinya saya tidak akan berani datang ke sini bahkan jika saya tahu bahwa ini adalah area yang berharga. Xiaoyan menghela nafas sambil bersukacita. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya perlahan tertutup. Dalam beberapa menit, Xiaoyan berhasil memasuki kondisi latihannya. Segera, kekuatan isap yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti lonjakan kekuatan isapnya, cairan berwarna merah darah yang tenang itu terganggu. Energi yang kuat, kental, berwarna merah tanpa henti memasuki tubuh Xiaoyan seperti pilar. Ketika cairan berwarna merah darah bersentuhan dengan permukaan api hijau giok Xiaoyan, itu segera mengeluarkan gelombang suara, cici. Bintik-bintik berwarna abu-abu di dalam energi cair segera runtuh. Racun api mengalami kesulitan masuk ke tubuh Xiaoyan karena kehadiran Glazed Lotus Heart Flame ini. Cairan berwarna darah ini dianggap sebagai tonik yang hebat hanya setelah racun api dihilangkan. Namun, karena akumulasi dari waktu ke waktu, kedua hal ini tampaknya saling melekat. Jika Xiaoyan tidak memiliki Glazed Lotus Heart Flame, tidak mungkin baginya untuk memisahkan mereka dengan cara yang mudah. Ketika gelombang pertama cairan merah darah yang megah memasuki tubuh Xiaoyan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Jumlah energi yang begitu besar sebanding dengan upaya 3 hingga 5 hari yang diberikan pada hari biasa. Sekarang, bagaimanapun, itu benar-benar diserap dalam waktu yang sangat singkat.
Tidak heran suku tikus penelan emas telah menghabiskan banyak upaya untuk menyembunyikan tempat ini. Jika seseorang benar-benar bisa mengeluarkan racun api dari tempat ini, kekuatan suku tikus penelan emas pasti akan melonjak karena itu. Pikiran Xiao Yan mengendalikan energi agung yang mengalir ke tubuhnya dan menavigasi di sepanjang rute metode Flame Mantra Ki. Selama peredaran darah, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan selnya dengan liar menelan sejumlah besar energi yang telah menyerang tubuhnya. Saat mereka menelan, mereka juga dengan cepat memperkuat diri. Energi darah yang kental sepertinya memiliki semacam efek ajaib. Jumlah yang bisa diserap sangat tinggi. Mungkin itu karena akumulasi selama bertahun-tahun, tetapi juga memiliki kekuatan hidup yang lemah. Selama penyerapan, Xiao Yan bisa merasakan tubuhnya dalam keadaan energik. Perasaan ini sangat unik. Jika ada orang lain di sini sekarang, orang itu akan menemukan bahwa seluruh tubuh Xiao Yan tampaknya telah berubah warna menjadi merah darah. Energi yang agung dan kental telah memenuhi setiap inci tubuhnya. Bahkan kulitnya berubah sangat fleksibel saat menyerap energi berwarna darah. Hati Xiao Yan merasakan kegembiraan yang luar biasa karena energi darah memiliki efek yang begitu ajaib. Jika Xiao Yan memiliki beberapa keraguan sebelumnya tentang tempat ini dapat membantunya menerobos kelas Dou Huang, dia telah melupakan semuanya. Menurut kecepatan ini, dia memiliki keyakinan bahwa lubang energi tak berdasar yang dibutuhkan untuk menerobos kelas Dou Huang akan diisi oleh tempat ini. Bagian bawah kolam darah telah memberi Xiao Yan sejumlah besar energi yang akan mengubahnya. Di tempat ini, dia tanpa rasa takut dapat menyerap energi di sekitar tanpa khawatir menghadapi situasi di mana energinya akan habis. Racun api gunung surga di tempat ini, yang paling ditakuti orang lain, tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, harta karun ini bisa disebut penjahit yang dibuat sempurna untuk Xiao Yan. Kecepatan hisap Xiao Yan mungkin menakutkan, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun ini masalahnya, banyak waktu masih diperlukan jika dia ingin menerobos kelas Dou Huang. Energi yang dibutuhkan untuk menembus puncak kelas Dou Huang benar-benar terlalu besar. Tubuh Xiao Yan duduk bersila di dasar kolam darah seperti mayat. Api hijau giok di sekitar tubuhnya tampak seolah-olah tidak pernah bisa dipadamkan karena dengan kuat melindungi Xiao Yan. Gelombang energi merah darah yang kental di sekitar nyala api menembusnya, tanpa henti, sebelum mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dasar kolam darah yang tenang tidak memiliki konsep waktu apapun. Xiao Yan duduk di sana seperti biksu tua. Aura yang menyebar dari tubuhnya perlahan-lahan naik dengan kecepatan lambat. Meskipun kecepatan ini tampak lambat, itu melintasi ngarai besar antara Dou Huang dan kelas Dou Zong. Kekuatan Xiao Yan naik dengan kecepatan siput. Menurut kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.